Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Luca Lucy, salah satu pemimpin kelompok penggemar garis keras Ultras Milan, telah dijatuhi hukuman penjara karena pelanggaran perdagangan narkoba. Calciomercato.com merinci bagaimana Lucy dijatuhi hukuman 7 tahun oleh Hakim Milan Chiara Valori sebagai bagian dari persidangan perdagangan narkoba dengan pelanggaran yang berkaitan dengan ganja dan kokain. Mengutip dari Football Italia, Kamis 5 Mei 2022, pemimpin Ultras Rossoneri ditangkap Desember lalu menyusul penyelidikan yang dilakukan oleh Mobile Squad dan Jaksa Leonardo Lesti. Penyelidik menuduh bahwa Lucy berada di puncak organisasi kriminal yang merencanakan, tetapi tidak berpartisipasi secara aktif, perdagangan obat-obatan terlarang melalui perangkat lunak EncroChat yang diinstal pada ponsel. Pemimpin Ultras Milan adalah kontak utama dan mempertahankan hubungan dengan pengedar narkoba di Brasil dan Meksiko. Ultras adalah bagian kontroversial dari sepak bola Italia. Banyak yang merasa dukungan penuh semangat mereka sangat penting untuk menjaga hubungan lokal yang dekat dengan klub, sementara yang lain meningkatkan kekhawatiran tentang perilaku kriminal. Pada 8 Agustus malam 2019, seorang kapo alias pemimpin Ultras SS Lazio Irreducibili, Fabio Pisticelli, tewas mengenaskan. Kepalanya ditembak oleh orang tak dikenal di bangku Taman Parco degli Acquedotti, sebuah taman bekas keruntuhan menara air kuno Romawi. Kejadian berlangsung pada Rabu malam waktu setempat. Sang eksekutor menggunakan pakaian jogging dengan syal di leher dan berlari mendekati arah Pisticelli. Algojo tersebut langsung melepaskan timah panas berkaliber 7,65 mm ke belakang telinga pentolan fans garis keras Lazio tersebut. Tentu dugaan kuat pelaku merupakan orang sewaan yang ditugaskan untuk menghabisi pria berusia 53 tahun ini. Terlebih, Pisticelli terkenal dengan berbagai aksi premanisme, ekstremisme, dan perdagangan obat-obatan terlarang. Ini di samping kesibukannya menyaksikan pertandingan Lazio di stadion. Dalam laporan sementara, media Italia menduga Pisticelli yang kerap dijuluki diabolik baru-baru ini menjadi incaran investigasi narkotika. Pembunuhnya pun dikaitkan dengan geng narkoba rival yang hendak menuntut balas. Bahkan diabolik dan kelompoknya Irreducibili yang menetap di tribun Curvano Stadion Olimpico Roma tak pernah jauh dari kontroversi. Pisticelli merupakan sosok ultranasional berhaluan kanan yang mengadopsi paham diktator Italia Benito Mussolini. Sebelumnya, tepat 1 tahun lalu, Ultras Lazio melarang wanita untuk duduk di barisan depan stadion. La Curva Nord adalah tempat suci, wanita dan para istri atau tunangan tidak diperbolehkan menduduki 10 barisan pertama di stadion, ujar para pemimpin Irreducibili. Ultras Lazio juga dituduh melancarkan kampanye antisemitisme kepada para penggemar AS Roma yang berbagi stadion sama. Pun pada partai leg kedua semifinal Coppa Italia versus AC Milan, sekelompok pendukung sayap kanan Lazio menyanyikan lagu bernada rasialisme. Mereka juga melakukan aksi penghormatan kepada mendiang Benito Mussolini di dekat La Piazzale Loreto, alun-alun kota Milan. Dahulu di tempat tersebut, sang diktator keji tersebut dieksekusi mati oleh rakyatnya sendiri pada 1945. Sejatinya Pisticelli tidak terlalu tertarik dengan sepak bola. Pada saat remaja, baginya pertandingan sebenarnya adalah dengan ultras saingan. Dia diibaratkan sebagai lelaki bengis yang menghantui setiap sudut di sekitar stadion. Demi kebaikan Lazio, Pisticelli pernah berkata, "Kami ingin melukai orang, di sisi lain, kami ingin pergi ke teras dan membunuh mereka." Pertempuran membuatnya merasa hidup sebagaimana dikutip The Guardian. Selalu ada sisi gelap pada Ultras. Mereka telah menjadi pusat kekerasan paling banyak di altar sepak bola dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Di setiap kota, Ultras selalu mengintai dengan cara yang sama, yaitu perkelahian, penusukan, penembakan, membuat aliansi, dan kesepakatan bisnis serta politik kepada pihak klub ataupun organisasi underground di tempatnya berada. Menukil dari catatan buku Tobias Jones, Inside Italy's Ultras: The Dangerous Fans Who Control the Game, dikatakan bahwa para Ultras diberikan toleransi oleh klub karena mereka telah menjelma menjadi kelompok yang kuat dalam mendukung banyak tim termasuk dalam urusan tiket penonton. Para Ultras menerima tiket gratis dan ancaman gangguan publik selalu ada. Sekarang seluruh area teras utama stadion-stadion di Italia didominasi oleh kelompok neofasis yang mencari celah kriminal, berulang kali terlibat dalam perdagangan narkoba dan kekerasan, ujar Jones. Pisticelli membentuk sekelompok garis keras Irreducibili bersama dengan rekannya Antonio Grinta atau yang akrab dikenal Grinta pada Oktober 1987 silam. Keduanya memegang kendali penuh atas pergerakan Laziali di Curvano Olimpico. Pada puncak kekuasaannya, Pisticelli bersama Irreducibili dapat mengabulkan apapun yang ia inginkan di dalam stadion dan membuat pihak kepolisian di Italia merasa jengah. Pisticelli bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bahkan dalam sekejap bisa saja mengatakan hal seperti "mari kita tembak dia". Kekuatan dan jaringannya sangat besar, ujar seorang perwakilan serikat polisi.
itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.